Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema hijab. Sebenarnya tema hijab ini masih berhubungan atau lanjutan daripada tema interaksi antara laki-laki dan wanita non mahram. Salah satu poin yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita di dalam berhubungan atau berinteraksi dengan laki-laki yang non mahram adalah memperhatikan hijab mereka. Tidak bisa seorang atau tidak diperbolehkan seorang wanita untuk keluar rumah ya, menemui atau berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahram mereka dengan pakaian yang seadanya saja ya, dalam artian tidak menutup aurat yang ada pada wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang memang terbiasa tampak, yaitu wajah dan tangannya ya. Allah mewajibkan untuk menutup aurat mereka ya, karena pada dasarnya wanita merupakan simbol daripada keindahan dan banyak fitnah atau kerusakan yang terjadi khususnya bagi laki-laki adalah karena para wanita tidak menjaga aurat mereka ya, menampakkan aurat mereka yang pada akhirnya bisa menjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat ya. Dalam hal ini terdapat beberapa hikmah yang Allah jelaskan atau yang Allah jadikan di dalam kewajiban menutup aurat atau berhijab bagi wanita. Yang pertama adalah agar seorang wanita bisa menjalankan perannya di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat mereka. Ya, dalam banyak bidang, ya, dalam banyak hal. Namun di sisi lain keikutsertaan mereka atau peran aktif mereka di tengah-tengah masyarakat tadi tidak tetap menjaga atau tetap bisa menjaga kehormatan mereka. Ya, maka agar mereka bisa berperan aktif di tengah masyarakat, namun di sisi yang lain kehormatan dan kemuliaan mereka tetap terjaga, maka diwajibkanlah bagi mereka untuk mengenakan hijab mereka. Kemudian tidak dipungkiri seorang wanita yang menjaga hijabnya, yang menggunakan hijabnya, ini akan menjaga atau menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi tindakan-tindakan pelecehan terhadap wanita. Ya. Kita bisa membandingkan bagaimana keadaan wanita yang berhijab dengan wanita yang tidak mengenakan hijabnya. Ya. Wanita-wanita yang menjaga hijabnya, mereka akan lebih terjaga, akan lebih mengurangi tindakan-tindakan asusila yang bakalan menimpa mereka. Sangat jarang kita mendengar, walaupun memang kadang-kadang ada 1-2 kasus yang menimpa wanita yang berhijab, tapi itu kalau dipresentasikan dengan wanita-wanita yang tidak menjaga hijab itu sangat jauh sekali ya. Maka ini salah satu hikmah yang kita dapatkan dari perintah Allah kepada wanita untuk menjaga hijab mereka. Kemudian yang ketiga di antara hikmah berhijab tersebut adalah agar membantu laki-laki untuk menjaga pandangan mereka ya. Laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangannya. Namun ketika fasilitas atau hal-hal yang menyebabkan laki-laki tadi sulit menjaga pandangan, kemudian dipermudah dengan wanita membuka aurat mereka, maka ini akan sangat menyulitkan bagi kaum laki-laki ya. Sehingga dua-duanya diberikan kewajiban. Yang pertama, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dan yang kedua, wanita diperintahkan untuk mengenakan hijab ya. Selain hijab tadi menjaga kemuliaan wanita dan bisa mengurangi tindakan asusila terhadap wanita itu sendiri, juga membantu kaum laki-laki, para laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian batasan-batasan hijab ya. Bagaimana sebuah hijab tersebut, suatu hijab tersebut bisa dikatakan sebagai hijab yang telah memenuhi perintah Allah atau bisa disebut dengan hijab syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an
ya tentang wanita di dalam surah An-Nur ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maka janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, keindahan-keindahan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang telah terbiasa terlihat dari wanita tersebut. Para ulama ketika mentafsir kata yang telah terbiasa terlihat dari wanita, mereka mengatakan yang dimaksud dari yang terbiasa terlihat dari wanita adalah wajah dan telapak tangan, ya. Karena wajah dan telapak tangan adalah sesuatu yang memang lumrah untuk dilihat atau terlihat dari wanita. Dan ini tentunya nanti akan berbeda pembahasannya dengan masalah niqab, ya, menggunakan cadar. Tapi sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya wanita itu masih boleh atau diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah dan telapak tangan mereka. Namun selain daripada kedua ini tadi, wajah dan telapak tangan, wajib bagi seorang wanita untuk menutupinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, dhawabit atau karakteristik dari sebuah hijab yang disebut dengan hijab syar'i adalah apabila memenuhi 3 unsur, ya. Yang pertama adalah hijab tersebut harus menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi, ya, selain wajah dan telapak tangan tadi. Jadi selain wajah dan telapak tangan, seluruh tubuh wanita wajib ditutupi dengan hijab, ya. Jadi kalau seandainya ada bagian yang tidak tertutupi selain dari telapak tangan dan wajahnya tadi, maka belum memenuhi unsur jilbab syar'i atau hijab syar'i. Berarti termasuk di sini adalah kaki, ya. Kadang-kadang sebagian wanita lalai atau lupa dalam masalah ini. Mereka menggunakan hijab yang besar, tapi kadang-kadang kakinya kelihatan, ya. Maka untuk menjaga supaya kaki mereka tidak kelihatan, hendaknya mereka menggunakan kaus kaki, ya. Kemudian yang kedua, hijab harus lebar dan longgar. Hijab harus lebar dan longgar. Ada juga orang-orang kadang-kadang berprasangka, mengira yang penting menutup aurat. Padahal yang dimaksud bukan hanya menutup, tetapi juga agar aurat tadi tidak terbentuk. Orang ada yang menggunakan jilbab, menggunakan pakaian yang panjang, tapi tipis, ya, dan juga ketat misalnya. Nah, ini tidak termasuk ke dalam hijab syar'i. Dan yang terakhir, hijab tidak boleh tipis dan bersifat transparan, ya, atau paling tidak membayang-bayang begitu. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, apabila seseorang menggunakan hijab telah memperhatikan 3 unsur yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah hijabnya menjadi hijab yang syar'i. Ya, yang pertama adalah hijab tadi betul-betul menutup seluruh tubuh mereka selain wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua lebar dan longgar, dan yang ketiga tidak tipis sehingga membayang. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.